Sadar gak kalian kalau makanan zaman sekarang itu lebih enak dibandingkan makanan zaman dulu? Lalu apakah ini suatu fenomena yang baik atau justru sebaliknya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo Sobat Sehat, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel kesayangan kita SB30 Health episode Panas, panduan nutrisi tanpa sensor. Dan kali ini saya akan bahas mengenai junk food dan makanan sehat. Dan saya mau bongkar konspirasi dari food industry. Mungkin sudah punya gambaran Sobat Sehat mengenai junk food atau fast food yang mau saya bahas di sini. Karena banyak orang yang sampai sekarang mungkin masih bingung. Nah, yang disebut junk food itu apa sih? Dan yang paling sering disalah artikan itu junk food itu sama dengan fast food. Nah, jadi kali ini saya akan bahas dulu apa sih bedanya junk food dan fast food. Seperti yang kalian mungkin sering dengar selama ini, mungkin junk food tuh yang disebut itu makanan-makanan yang ini gitu, atau di drive-thru yang fast food itu gitu. Sebetulnya junk food itu adalah makanan yang rendah nutrisi dan tinggi kalori? Bukan, ya, mengandung zat racun. Jadi kalau selama ini kalian berpikir, junk food itu yang tinggi kalori, Dok. No, tidak semua junk food itu tinggi kalori. Ada beberapa junk food yang juga rendah kalori, bahkan zero kalori. Mau tahu apa? Contohnya diet soda. Ya, diet soda apakah itu junk food? Yes. Tapi apakah kalorinya tinggi? No. Oke. Jadi contoh junk food itu apa? Martabak. Jangan berpikir kalau semua junk food itu makanan-makanan yang ala-ala western. Ya, ada yang ala western. Contohnya sosis, smoked beef, ya, mie instan, segala macam genre, ya, segala macam genre. Jadi mau itu mie instan dari lokal, mau mie instan dari tempat-tempat yang negara-negara tertentu, itu semuanya juga termasuk junk food, ya, kalau selama itu mie instan. Kemudian apa lagi? Kemudian nugget, ya. Mau itu nugget ikan kayak nugget ayam kayak nugget apapun, ya. Jadi di sini saya tidak bahas mengenai mereknya, saya tidak bahas mengenai ini termasuk nugget apa, tapi nugget yang dijual secara komersial di tempat-tempat marketplace itu kebanyakan adalah junk food, ya. Kemudian fast food. Apa bedanya dengan fast food? Fast food adalah makanan cepat saji. Loh, berarti nggak sehat dong? Belum tentu. Di sini akan saya share contoh fast food tapi yang sehat. Contohnya pertama, oatmeal. Ya, masih oke dong, cepat tuh, tinggal tuang air panas, diaduk, juga sehat juga oatmeal. Kemudian buah, ya, terutama buah-buah yang tidak perlu dikupasnya terlalu ribet. Contohnya pisang. Kemudian apalagi? Kiwi, alpukat. Itu kan buah-buah yang tinggal potong langsung sendok atau langsung gigit. Apel tinggal langsung gigit juga, ya. Kemudian beberapa makanan kaleng tidak semuanya juga tidak sehat. Contoh yang saya sebutkan di sini tuna kaleng, ya. Entah itu tuna in water, tuna in oil, actually it's all good, still good, ya. Masih oke, termasuk itu fast food juga. Kemudian dark chocolate, ya, tentunya yang tanpa tambahan gula, ya. Dark coklat yang mungkin dia sweetened by stevia, atau mungkin manisnya bukan karena gula, bukan karena susu atau milk chocolate. Itu juga termasuk makanan yang fast food tapi juga sehat. Jadi nggak semua fast food itu junk food. Oke? Nah, sekarang kenapa junk food yang tadi mungkin saya sebutkan di awal, kenapa sih kok makanan-makanan zaman sekarang itu lebih enak? Ya, terutama yang dikategorikan junk food ini. Kenapa bisa dibilang pasti enak? Kenapa? Nah, mungkin sebelum saya share, mungkin bisa di komen dulu di bawah ini. Ya, menurut kalian kenapa?
Kalau di sini yang saya bawakan, pertama alasannya adalah karena bahan yang digunakan. Nah, bahan-bahan apa? Yang racun tadi itu yang saya sebutkan. Contohnya, bahan-bahan racun yang di sini saya sampaikan. Mungkin kalau kalian berpikir yang pertama adalah MSG, di sini ada nama lain dari MSG. Apa nama lain dari MSG ini? Modified Food Stars. Ya, jadi Modified Food Stars itu adalah sebutan lain atau nama lain dari MSG, monosodium glutamat. Di sini saya tidak bahas mengenai MSG ini boleh nggak boleh, itu bukan yang saya bahas sekarang ya. Tapi inilah salah satu bahan toksik yang digunakan, bahan racun yang digunakan. Apalagi HFCS, high fructose corn syrup ya. Kemudian apalagi E221. Apa E221 dok? Nah, kalau kalian tanya sama saya sekarang, kenapa kalian nggak tanya waktu kalian lihat di ingredients-nya atau komposisi makanan-makanan kemasan yang kalian konsumsi? Saya yakin banyak dari kalian mungkin juga sering baca kode-kode seperti itu dan kalian bingung. Nah, itu adalah bahan-bahan yang disembunyikan ya, konspirasi yang saya sebutkan. Karena apa? Karena E221 ini sebutannya adalah sodium sulfit ya. Tapi kenapa sering disebutkan dengan kode-kode seperti itu? Ya karena itu adalah bahan sintetis yang artificial, yang manufacture, yang juga sebetulnya punya efek-efek yang tidak baik untuk tubuh kita, apalagi kalau kita konsumsinya terus-menerus secara berlebihan. Ya. Kemudian BHA, BHT, dan lain-lain itu juga punya kode-kode tersendiri. Mungkin sampai sini kalian langsung tanya sama saya, tapi itu aman kok dok? Ya, itu buktinya masih lolos BPOM. Oke, ya, saya tidak mengatakan bahwa dalam arti zat racun ini ketika kalian konsumsi efeknya sama seperti kalian makan racun tikus tentunya. Ya, tapi efek ini akan berakumulasi, akan untuk jangka panjangnya in a long run ini justru punya efek yang justru lebih berbahaya dari itu. Karena apa? Karena sebutannya adalah silent killer, racun-racun ini. Ya, dia membunuh kita secara perlahan tanpa kita sadari, apalagi dengan rasa-rasa yang enak tadi. Ya. Yang kedua, kenapa junk food itu pasti enak? Karena ini sudah melalui penelitian yang panjang yang dilakukan. Kalau kalian berpikir makanan-makanan seperti yang kemasan-kemasan tadi, apalagi yang sudah di perusahaan besar, food industry, juga melakukan penelitian bagaimana membuat makanan-makanan ini terasa enak, terasa umami, akan menstimulus hormon-hormon di otak kita, dopamin, serotonin, dan lain-lain yang menyebabkan kita punya rasa pleasure, kita punya rasa senang. Itu ya. Jadi ini sudah melakukan penelitian secara jangka panjang yang menyebabkan memang diformulasi khusus untuk membuat kita ketagihan. Dan yang terakhir adalah proses pengolahannya. Kebanyakan junk food proses pengolahannya adalah digoreng ya, yang saya sebutkan tadi. Nah, tentunya makanan-makanan ini semakin digoreng, semakin kriuk, crispy, tentunya akan semakin yummy ya. Jadi tahu kan sekarang kenapa junk food ini pasti enak. Ya, karena memang sengaja dibuat seperti itu. Itu. Beda dengan makanan-makanan yang tersedia di alam. Nah, sekarang pertanyaannya, nah junk food itu terus aman nggak sih? Aman nggak? Karena ada yang bilang aman-aman aja kok. Saya makan sampai sekarang aman-aman aja, tidak menyebabkan saya sakit. Yang ingin saya katakan di sini, belum itu berbeda dengan tidak. Ya, saya tidak mendoakan, tapi ini yang perlu kalian tahu bahwa belum itu berbeda dengan tidak. Kalau orang belum mengalami masalah, masalahnya belum keluar, bukan berarti Anda tidak mengalami masalah. Karena kebanyakan orang itu hanya menilai aman itu ketika mereka tidak punya gejalanya. Gejalanya belum muncul. Dan kebanyakan penyakit itu taunya terlambat ketika gejalanya sudah muncul. Nah, tapi ingin saya bahas di sini adalah junk food itu aman nggak? Kita fokus ke junk food dulu ya. Junk food itu aman kalau ya, yang pertama tidak berlebihan. Ya, dimana tidak berlebihan ini juga tiap orang relatif. Ada orang yang bilang, oh makannya segini itu nggak berlebihan kok. Ada orang yang bilang, oh segini itu yang tidak berlebihan. Nah, jadi ini relatif ya, tidak berlebihan ini sesuai dengan kebutuhan tiap orang. Ya, sesuai dengan porsi makan tiap orang, itu berbeda-beda. Yang kedua, tidak sering. Nah, ini juga sering kali bilang ya sesekali lah gitu. Masalahnya apa? Seperti yang tadi saya sebutkan, makanan-makanan ini justru di-create, didesain, diformulasi untuk membuat kalian ketagihan. Jadi kalau kalian berpikir kalian bisa melawan ya dengan nggak sering-sering deh, sesekali aja. Justru ini bisa sebaliknya. Ya,
Sebaliknya apa? Kalian susah untuk terlepas dari makanan-makanan ini karena kalian nagih makanannya. Itu. Dan yang ketiga, junk food ini aman nggak? Yang paling sering dikatakan adalah aman kalau rendah kalori, Dok. Gitu. Nah, itu. Jadi karena ini saya ingin bahas mengenai kalau kalian berpikir bahwa segala sesuatu yang tadi saya sebutkan makanan yang rendah kalori itu sehat, yang tinggi kalori itu junk food atau junk food pasti tinggi kalori, belum tentu. Dan kenapa sampai sekarang banyak sekali orang yang mengangkat mengenai konsep kalori itu sendiri? Karena di samping kalori atau di belakang kalori itu ada juga konspirasinya. Nah, mau dengar nggak konspirasi kalori itu apa? Sebetulnya saya nggak perlu kasih tahu karena saya yakin Sobat Sehat sudah banyak yang dengar. Apa itu, Dok, konspirasi kalori? Konspirasi kalori adalah ketika orang itu gemuk, penyebabnya kenapa? Karena over kalori. Ya, over kalori itu gimana? Kalori yang masuk lebih banyak daripada kalori yang keluar. Yang kedua, orang kurus itu karena kekurangan kalori atau defisit kalori. Jadi ketika kalori yang masuk lebih sedikit daripada kalori yang keluar. Wah, banyak aktivitas, makanya terlalu sedikit. Itu yang menyebabkan orang itu kurus. Atau ketika orang berat badannya stabil, itu karena kalorinya seimbang, berada di kalori maintenance. Jadi kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Bukankah begitu yang selama ini kalian dengar? And that's the conspiracy. Why? Pertanyaannya, why? Oke, pertama yang ingin saya sebutkan di sini, yang ingin saya jelaskan, bahwa orang gemuk itu sama sekali bukan berarti mereka pasti tidak sehat. Loh, kok bisa? Ya, karena juga ada orang-orang yang gemuk, ya, tapi mereka secara metabolik tetap sehat. Tapi ingat ya, di sini saya bilang apa? Gemuk, bukan obesitas. Karena gemuk dan obesitas ini dua level yang berbeda. Gemuk itu overweight. Obesitas itu sudah mereka overweight-nya melebihi dari standarnya. Jadi ada skalanya, ada batasnya, ada range-nya orang yang dikatakan obesitas, bukan orang yang gemuk. Tapi orang yang gemuk itu mereka secara metabolik masih bisa sehat. Gitu. Yang kedua, orang yang kurus juga bukan berarti pasti sehat. Kalau selama ini kalian berpikir, oh kalau orang kurus badannya bagus, punya badan ideal pasti sehat. Belum tentu. Ya, ada yang orang itu punya masalah skinny fat. Itu juga atau visceral fat. Mereka tapi gak gemuk. Itu. Jadi tolok ukur makanan sehat itu apa, Dok? Kalau kita bicara mengenai dalam arti kalau yang gemuk itu belum pasti tidak sehat, yang kurus itu juga belum tentu sehat. Lalu gimana, Dok, cara kita untuk menentukan makanan ini sehat atau enggak? Itu. Yang pertama, tolok ukur makanan sehat yang ingin saya sampaikan ke Sobat Sehat. Pertama, lihat ya bahan yang digunakan atau sumbernya. Ini dulu yang pertama. Ya, kalau dari awal sumbernya ini adalah di-create dari manufacturer, dari industri, ya bukan berarti saya bilang pasti nggak sehat ya. Tapi akan lebih baik kalau kalian menggunakan bahan-bahan yang alami. Meskipun tidak semua bahan alami juga bisa kalian buat seenaknya, bisa kalian konsumsi seenaknya. Tapi at least ini adalah first requirement-nya. Gunakan bahan yang alami. Gunakan bahan dari sumber-sumber yang alami. Yang kedua adalah proses pengolahannya. Nah, tentunya ini juga sangat berpengaruh ya. Kalau bahannya oke, tapi prosesnya nggak oke, jadinya ya nggak baik juga. Ya. Kemudian bahan tambahannya. Nah, bahannya sumbernya udah oke. Prosesnya udah oke. Tapi ketika mau makan, ditambahin sama saus-saus yang pabrikan juga, ditambahin sama dressing-dressing yang pabrikan juga, ditambahin sama berbagai macam topping-topping yang juga membuat selera makan juga meningkat, katanya seperti itu. Nah, jadi bahan tambahan ini juga penting. Jadi gimana caranya kita konsumsi makanan sehat? Ya, ini tadi harus diperhatikan mulai dari sumbernya, prosesnya, bahan tambahan yang digunakan. Itu bagaimana kita bisa mendapatkan makanan yang sehat, bukan makanan yang dalam arti junk food, ya. Jadi junk food, ya. Kalau sekarang mungkin Sobat Sehat tanya, jadi junk food itu bahaya gak sih? Kesimpulannya, ya. Sebenarnya boleh nggak sih, Dok, kita konsumsi junk food itu? Itu kan yang kalian harapkan jawaban dari video ini. Ya, kesimpulannya gimana? Bahaya atau tidak? Sayangnya, kalau kalian mengharapkan jawaban dari saya akan bilang tergantung. Ya, tergantung. Karena apa? Karena saya tidak mau menyimpulkan bahwa, oh, orang kalau konsumsi junk food pasti bahaya. Tadi kan saya sudah sebutkan bahwa bahaya itu
ada batasnya, ya, atau dalam arti ada skalanya. Bagaimana kita konsumsinya? Apakah kita konsumsinya itu betul-betul dalam jumlah yang terkontrol, ya, atau mungkin frekuensinya berapa kali, ya. Kalau frekuensinya sebulan sekali, saya rasa sih ya masih oke, tentunya, ya. Nah, jadi junk food itu bahaya apa enggak? Tergantung pertama dari frekuensinya. Ini bukan pembenaran ya, tapi benar-benar kalian sadar sendiri memang frekuensinya kalian makannya berapa sering. Itu. Makanya sebulan sekali, 2 bulan sekali, it's okay lah. Tapi kalau makan sehari sekali, ya tahu sendiri akibatnya gimana. Yang kedua adalah pola makannya sehari-hari seperti apa. Kalau kalian pola makannya sehari-hari itu sudah tidak dijaga, ya, kalian tidak paham mengenai makanan yang baik itu seperti apa, atau kalian hanya berasumsi kalau kalian itu sudah makan sehat, ini kan beda cerita. Jadi pola makan sehari-hari itu juga menentukan bagaimana efek kalau kita konsumsi junk food. Kalau kita pola makan sehari-harinya memang everything is good, kalian memang benar-benar paham mengenai bagaimana pola makan yang sehat, ya tentunya kalau kalian makan junk foodnya itu sesekali, itu juga tidak akan masalah juga. Dan yang terakhir, last but not least, adalah kondisi kesehatan. Ini yang paling penting sebetulnya. Karena apa? Karena setiap orang punya kondisi kesehatan yang berbeda. Untuk orang yang punya kondisi kesehatan yang baik, terutama secara metabolik, bukan yang merasa sehat, ya, tentunya ketika mereka konsumsi junk food, ya, sesekali itu tadi, dengan frekuensi yang tidak sering, tentunya juga tidak akan memberikan masalah atau dampak yang potensi yang berbahaya. Tapi kalau mereka sudah punya masalah kesehatan, terutama masalah kesehatan metabolik, entah itu punya masalah hipertensi, hiperurisemia, asam uratnya tinggi, kemudian juga punya masalah penyumbatan, punya masalah stroke, ya tentunya ini akan berbeda takarannya dengan orang-orang yang dalam kondisi metabolik yang sehat. Jadi apakah junk food ini bahaya atau tidak? Kalian putuskan sendiri, karena kalian yang tahu bagaimana pola makan kalian. Dan buat kalian yang mungkin tidak tahu mengenai kondisi kesehatan, itu pentingnya kalian cek lab, itu pentingnya kalian konsultasikan ke dokter. Jangan merasa pintar ya dengan apa yang kalian baca di Google, karena kalian bisa mendapatkan segala macam informasi di Google, tapi bagaimana sumber kebenarannya kita perlu cross check ulang. Ya, semoga video ini bermanfaat dan membuat kalian semakin paham mengenai junk food dan bagaimana memilih makanan yang baik. Semoga ini bermanfaat, dan buat kalian yang ingin mendengarkan bincang-bincang yang lebih banyak seputar kesehatan, kalian bisa juga cek podcast kita di channel 3H Hidup Happy Healthy. Semoga bermanfaat, stay fit and stay healthy. Dan kali ini saya akan bahas mengenai junk food dan makanan sehat. Dan saya mau bongkar konspirasi dari food industry. Nah, jadi kali ini saya akan bahas dulu apa sih bedanya junk food dan fast food. Sebetulnya junk food itu adalah makanan yang rendah nutrisi dan tinggi kalori? Bukan, ya. Mengandung zat racun. Apa bedanya dengan fast food? Fast food adalah makanan cepat saji. Loh, berarti nggak sehat dong? Belum tentu. Nah, junk food itu terus aman nggak sih? Aman nggak? Karena ada yang bilang aman-aman aja kok. Saya makan sampai sekarang aman-aman aja. Tidak menyebabkan saya sakit. Yang ingin saya katakan di sini, belum itu berbeda dengan tidak. Ya.